Dinikahi majikan lansia berusia 90 tahun demi seluruh harta warisannya membuatku dicap sebagai pelayan tak tahu diri. Aku sudah siap dihujat sebagai wanita pemuja harta. Dengan tubuh gemetar, aku menunggu apa yang akan terjadi di kamar itu. Namun, pada malam pertama, aku dibuat tak percaya saat ia perlahan melepas. Namaku Rani. Di kampungku, sebuah desa kecil yang dikepung hamparan sawah di Jawa Tengah, namaku mungkin hanya dianggap sebagai angka dalam statistik pahlawan devisa. Namun di sini, di Riyadh, di balik dinding-dinding marmer setinggi 4 meter yang dilapisi ukiran emas, aku hanyalah bayangan yang bergerak tanpa suara. Aku adalah tangan yang menyeka debu, kaki yang berlari kecil saat bel berdering, dan mata yang harus selalu menunduk. Rumah milik Tuan Abdul Manaf ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah istana yang angkuh. Lantainya terbuat dari granit Italia yang begitu dingin hingga menusuk ke tulang setiap kali aku bersujud di atasnya. Lampu gantung kristal di ruang tamu utama berkilauan seperti berlian, menyinari kemewahan yang bagi banyak orang adalah impian. Namun bagiku terasa seperti penjara yang menyesakkan. Bau wangi gaharu mahal memenuhi setiap sudut ruangan, berusaha menyamarkan aroma kesepian yang pekat. Tugas utamaku bukan lagi sekadar membersihkan rumah atau memasak kabsa. Sejak 3 bulan lalu, fokusku beralih sepenuhnya pada satu titik. Kamar di ujung lorong lantai bawah. Di sanalah Tuan Abdul Manaf menghabiskan sisa-sisa napasnya. Tuan Abdul adalah pria berusia 90 tahun yang tubuhnya kini tampak seperti ranting kering yang rapuh. Kulitnya yang keriput dan pucat seolah membungkus tulang yang tak lagi mampu menopang beban dunia. Dahulu, orang-orang bercerita betapa gagahnya ia, seorang pengusaha terpandang yang suaranya bisa membuat ruangan bergetar. Kini, ia hanya bisa terduduk diam di atas kursi roda elektriknya, atau terbaring lemah di ranjang medis yang canggih, menatap langit-langit kamar dengan mata yang mulai diselubungi katarak. "Rani," suaranya parau, nyaris seperti gesekan amplas di atas kayu. "Iya tuan, saya di sini," jawabku sambil bergegas mendekat. Aku meletakkan kain basah yang baru saja kugunakan untuk menyeka dahinya yang berkeringat. Setiap pagi, rutinitasku dimulai dengan ritual yang menyayat hati. Aku harus mengangkat tubuhnya yang ringan. Begitu ringan hingga aku sering merasa sedang menggendong seorang anak kecil yang malang untuk dipindahkan ke kursi roda. Aku menyeka tubuhnya dengan air hangat, memakaikan top putih yang bersih, dan menyisir sisa-sisa rambut putihnya yang jarang. Yang paling menyedihkan bukanlah penyakit fisiknya, melainkan kehampaan di hatinya. Di rumah semegah ini, dengan belasan kamar dan ruang tamu yang bisa menampung ratusan orang, Tuan Abdul hidup dalam keterasingan. Ia memiliki 4 orang anak, 3 putra dan 1 putri, yang semuanya hidup bergelimang harta di distrik-distrik elit Riyadh lainnya. Namun, mereka jarang sekali datang. Dan jika mereka datang, suasana rumah tidak menjadi hangat, melainkan panas oleh aroma ketamakan. Aku ingat minggu lalu, saat putra tertuanya, Khalid, datang berkunjung. Ia tidak mencium tangan ayahnya. Ia bahkan tidak menanyakan apakah ayahnya sudah makan atau bagaimana perkembangan penyakit jantungnya. "Ayah, pengacara sudah menyiapkan dokumen pengalihan aset tanah di Jeddah. Ayah hanya perlu membubuhkan cap jempol," kata Khalid dengan nada tidak sabar, sambil membolak-balik berkas di tangannya. Tuan Abdul hanya memalingkan wajah, matanya yang redup menatap ke arah jendela yang tertutup rapat. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang baki minuman dengan tangan bergetar. Rasanya perih melihat seorang pria yang telah membangun kerajaan bisnis untuk anak-anaknya, kini diperlakukan seolah-olah ia hanyalah rintangan yang menghalangi pembagian harta warisan. "Biarkan ayah istirahat, Khalid," bisik Tuan Abdul lemah. "Istirahat? Ayah sudah cukup banyak istirahat. Kita butuh kepastian sebelum terjadi sesuatu yang buruk." Suara Khalid meninggi, membuat Tuan Abdul tersentak. Setelah anak-anaknya pergi dengan kemarahan karena keinginan mereka belum terpenuhi, Tuan Abdul biasanya akan terdiam berjam-jam. Di saat itulah aku memberanikan diri untuk hadir lebih dari sekadar pembantu. Aku duduk di lantai di samping kursi rodanya, membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan, atau sekadar menceritakan tentang hijaunya sawah di desaku, hanya untuk mengalihkan pikirannya dari rasa sakit hati. Suatu malam,
Saat aku membantunya minum obat, ia memegang tanganku dengan jemarinya yang gemetar. Matanya menatapku dalam-dalam, sebuah tatapan yang penuh dengan rasa terima kasih yang tidak terucap. "Kenapa kau melakukan ini, Rani?" tanyanya pelan. "Kau bukan darah dagingku. Kau hanya orang asing yang aku bayar." Aku tersenyum tipis, meski hatiku sendiri sedang hancur memikirkan rumah. Di negaraku, Tuan, orang tua adalah kehormatan. Merawat Tuan bukan hanya pekerjaan bagi saya, tapi adalah cara saya menjaga martabat saya sendiri sebagai manusia. Tuan Abdul terdiam. Namun aku melihat setetes air mata jatuh dan tersangkut di lipatan kulit pipinya. Di saat yang sama, pikiranku melayang ke tanah air. Sebuah surat elektronik dari adikku masih terngiang di kepala. "Mbak, Bapak pingsan lagi. Dokter bilang katup jantungnya harus dioperasi segera. Biayanya 200 juta, Mbak. Kita harus cari uang kemana?" Kontras itu menghantamku dengan keras. Di rumah ini, uang adalah sampah yang diperebutkan oleh mereka yang sudah kaya. Di rumahku, uang adalah nyawa yang sedang kami perjuangkan dengan air mata. Aku berdiri di antara dua dunia yang sama-sama hancur. Dunia Tuan Abdul yang kaya tapi kesepian, dan duniaku yang miskin tapi penuh cinta yang terancam sirna. Malam itu, di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, aku menyadari satu hal. Kami berdua adalah jiwa-jiwa yang sedang terdampar. Tuan Abdul menunggu kematian dalam kemewahan yang pahit, sementara aku menunggu keajaiban di tengah kemiskinan yang mencekik. Aku tidak pernah menyangka bahwa benang takdir antara seorang pelayan rendahan dan seorang bangsawan yang sekarat ini akan segera terjalin menjadi sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam di Riyadh tidak pernah benar-benar sunyi. Di balik jendela kaca besar kamar Tuan Abdul, sayup-sayup terdengar deru mesin mobil dari jalanan raya yang tak pernah tidur. Namun, di dalam dada ini ada kebisingan yang jauh lebih hebat. Sebuah keriuhan rasa takut yang membuat napasku seringkali terputus. Aku baru saja menyelesaikan sholat Isya di kamar kecilku yang terletak di bagian belakang area dapur. Kamar ini sempit, hanya ada satu kasur tipis dan lemari kayu yang pintunya sudah miring. Namun disinilah satu-satunya tempat aku bisa menjadi Rani yang seutuhnya. Bukan Rani sang pelayan, melainkan Rani yang rapuh. Saat aku baru saja melipat mukena, ponsel lamaku bergetar hebat di atas lantai. Nama ibu muncul di layar, dan seketika itu juga jantungku serasa merosot ke perut. "Halo, Bu," bisikku. Aku selalu berbisik jika menelepon, takut suaraku memantul di dinding marmer dan mengganggu penghuni istana ini. "Rani," suara ibu di ujung telepon terdengar pecah. Ada isak tangis yang berusaha ditahan, namun gagal. "Bapak, enduk. Bapak kritis." Duniaku serasa berhenti berputar. Aku menyandarkan punggungku ke dinding yang dingin, mencoba mencari tumpuan agar tidak luruh ke lantai. Ibu bercerita dengan terbata-bata bahwa bapak baru saja dilarikan ke rumah sakit besar di kota karena sesak napas yang hebat. Dokter bilang jantungnya sudah sangat lemah. Jika tidak segera dioperasi dalam minggu ini, kemungkinan besar bapak tidak akan bertahan. "Biayanya berapa, Bu?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya tidak akan pernah manis. 250 juta, Dok. Itu baru biaya operasi dan alatnya. Belum obat-obatan dan tunggakan kita ke Pak Haji yang dulu meminjamkan uang untuk keberangkatanmu. Rumah kita, Pak Haji bilang, kalau bulan depan tidak dicicil, dia akan mengambil sertifikatnya. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Air mata jatuh tanpa permisi, membasahi daster lusuh yang kukenakan. 250 juta. Angka itu terdengar seperti dongeng bagiku. Gajiku di sini, jika dikumpulkan selama 3 tahun tanpa makan pun, tidak akan mencapai angka itu. Aku merasa seperti semut yang mencoba menahan runtuhnya gunung. "Rani usahakan, Bu. Rani pasti cari jalan. Ibu fokus jaga Bapak saja. Jangan sampai Bapak tahu kalau kita sedang bingung soal biaya," kataku, mencoba menguatkan suara meski hatiku sendiri hancur berkeping-keping. Setelah telepon ditutup, aku terduduk lama dalam kegelapan. Putus asa adalah kata yang terlalu sederhana untuk menggambarkan perasaanku. Aku menatap foto keluarga yang kuselipkan di balik casing ponsel.
Wajah bapak yang tersenyum tulus, wajah yang selalu menguatkanku saat aku harus berangkat menjadi buruh migran demi mengubah nasib. Kini, nasib itu justru mencekik leherku. Belum sempat aku menghapus sisa air mata. Sebuah pesan masuk dari agen tenaga kerja yang membawaku ke sini. Pesannya singkat namun tajam seperti sembilu. "Rani, saya dengar kamu sering terlihat lesu dan tidak fokus bekerja. Ingat, kontrakmu masih panjang. Jika ada keluhan dari majikan, atau jika kamu berniat memutus kontrak secara sepihak karena masalah keluarga, kamu harus membayar denda 2 kali lipat nilai kontrak. Jangan bikin masalah." Aku meremas ponsel itu. Ancaman. Di Indonesia aku dikejar hutang, di sini aku diburu ancaman kontrak. Aku merasa tidak punya ruang untuk bernapas. Dengan sisa tenaga yang ada, aku berjalan kembali ke kamar Tuan Abdul untuk melakukan pemeriksaan rutin sebelum tidur. Aku harus memastikan tabung oksigennya terisi dan posisinya nyaman. Saat aku masuk, aku mendapati beliau belum tidur. Lampu kamar sengaja diredupkan, menyisakan cahaya temaram yang membuat wajah rentanya tampak semakin melankolis. "Kau menangis, Rani?" Suaranya yang parau memecah keheningan. Aku tersentak. Aku merasa sudah menghapus semua jejak air mata. Namun rupanya insting seorang pria yang telah hidup hampir seabad tidak bisa dibohongi. Aku menunduk, pura-pura merapikan selimut wolnya. "Hanya debu, Tuan," jawabku bohong. Tuan Abdul menghela napas panjang. "Debu tidak membuat mata seseorang terlihat seberat itu. Kemarilah, duduklah sebentar." Aku ragu, namun aku menarik kursi kecil dan duduk di samping tempat tidurnya. Untuk sesaat, kami hanya diam. Ia menatapku dengan tatapan yang sangat asing bagiku. Bukan tatapan majikan kepada pembantu, melainkan tatapan seorang manusia kepada manusia lainnya. "Aku tahu rasanya terjepit," katanya pelan. Tangannya yang dingin menyentuh punggung tanganku. "Anak-anakku menginginkan hartaku seolah aku sudah mati. Dan kau menginginkan sesuatu untuk menjaga mereka yang kau cintai tetap hidup. Dunia ini aneh, bukan? Yang punya segalanya merasa kurang, dan yang tidak punya apa-apa justru memberi paling banyak." Aku hanya bisa terdiam, tenggorokanku terasa tersumbat. Malam itu, di dalam kamar yang berbau obat dan kesepian itu, aku menyadari bahwa kami berdua sedang berada di tepi jurang yang sama, hanya di sisi yang berbeda. Aku takut akan hari esok, dan dia takut bahwa esok tidak akan pernah datang lagi baginya. Di tengah keputusasaan itu, aku melihat Tuan Abdul memejamkan mata. Bibirnya bergerak-gerak seperti sedang membisikkan doa, atau mungkin sebuah rencana yang akan mengubah garis hidupku selamanya. Pagi itu, istana Tuan Abdul Manaf tidak lagi terasa sunyi, melainkan mencekam. Sejak subuh, suasana sudah terasa berat. Aku bisa merasakan tekanan udara yang berbeda ketika deru mobil-mobil mewah menderu di halaman depan, satu persatu, seolah-olah ada pertemuan dewan direksi yang mendadak. Namun, aku tahu ini bukan soal bisnis. Ini soal penciuman tajam para pemangsa yang mencium bau kelemahan dari sang singa tua. Aku sedang berada di kamar Tuan Abdul. Baru saja selesai membantunya meminum beberapa butir kapsul penahan nyeri. Tangannya masih memegangi lenganku, cengkeramannya sedikit lebih kuat dari biasanya, seolah ia sedang menyerap sedikit keberanian dari kehadiranku. "Rani, bacakan aku sesuatu," bisiknya. "Apa saja, suaramu jauh lebih menenangkan daripada perdebatan tentang angka-angka di luar sana." Aku baru saja membuka mulut untuk melantunkan sebuah surah pendek saat pintu jati yang tebal itu terdorong kasar. Tidak ada ketukan, tidak ada salam. Khalid masuk lebih dulu, diikuti oleh adiknya, Fahad, dan saudari perempuan mereka, Laila, yang wajahnya tertutup cadar sutra, namun matanya memancarkan ketidaksenangan yang nyata. Mereka berdiri di ujung ranjang, membentuk barisan yang mengintimidasi. Bau parfum mereka yang menyengat seketika membunuh aromaterapi yang baru saja kupasang. "Masih di sini rupanya." Laila berujar tajam, matanya menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan nada menghina. "Keluar, pelayan. Kami ingin bicara pribadi dengan ayah." Aku menunduk, bersiap untuk berdiri dan pergi seperti biasanya. Namun, jemari Tuan Abdul tidak melepaskan lenganku. Ia justru menarikku sedikit lebih dekat. "Rani tetap di sini.
Suara Tuan Abdul terdengar serak, namun ada ketegasan yang tak terbantahkan. Dia yang merawatku saat kalian sibuk menghitung laba perusahaan. Jika kalian punya sesuatu untuk dikatakan, katakan sekarang. Wajah Khalid memerah. Ia melangkah maju, mengabaikan kondisi ayahnya yang masih bersandar payah di bantal. Ayah, ini konyol. Kita bicara soal warisan, soal masa depan keluarga Manaf. Mengapa perempuan asing ini harus mendengar urusan internal kita? Dia hanya pembantu dari Indonesia, Ayah. Jangan biarkan dia merasa setara dengan kita. Setara? Tuan Abdul tertawa kecil, suara tawa yang lebih mirip dengan rintihan. Dia memang tidak setara dengan kalian. Dia memiliki sesuatu yang kalian buang jauh-jauh sejak bertahun-tahun lalu. Hati nurani. Suasana semakin memanas. Fahad, yang selama ini lebih banyak diam, mulai bicara dengan nada yang dibuat-buat lembut namun beracun. Ayah, kami hanya khawatir. Kami dengar ayah mulai memberikan instruksi-instruksi aneh pada pengacara. Kami hanya ingin memastikan tidak ada pihak asing yang memanfaatkan kondisi kesehatan ayah yang, kita tahu sendiri, ayah sering melantur belakangan ini. Kalimat itu seperti tamparan. Mereka sedang membangun narasi bahwa ayah mereka sudah tidak kompeten secara mental. Sebuah langkah awal untuk mengambil alih seluruh kekuasaan secara hukum. Aku merasakan kemarahan menjalar di dadaku. Bagaimana mungkin anak-anak ini begitu tega menghina ayahnya di depan mukanya sendiri? Aku tidak melantur, Fahad. Tuan Abdul terbatuk hebat. Aku segera menyodorkan segelas air, namun Khalid menepis tanganku hingga airnya tumpah ke lantai marmer. Jangan ikut campur kamu, bentak Khalid padaku. Kamu pikir kami tidak tahu rencana busukmu? Mendekati orang tua yang sekarat, merayunya dengan perhatian palsu agar namamu masuk ke dalam wasiat. Kamu itu cuma parasit. Air mataku nyaris jatuh, bukan karena dihina, tapi karena melihat Tuan Abdul yang tampak begitu tersiksa melihat pertengkaran ini. Ia tampak seperti pohon tua yang sedang digerogoti oleh rayap dari dalam. Keluar, bisik Tuan Abdul. Ayah, dengar dulu. Keluar! Tuan Abdul berteriak dengan sisa kekuatannya hingga wajahnya membiru. Mereka tersentak. Dengan gerutu dan tatapan mengancam yang diarahkan padaku, terutama dari Laila yang sempat membisikkan kata pencuri saat melewatinya, mereka akhirnya keluar dari kamar. Pintu tertutup dengan bantingan keras yang menggetarkan figura foto di dinding. Keheningan kembali datang, namun kali ini terasa menyesakan. Tuan Abdul memejamkan mata, napasnya memburu. Aku segera memungut gelas yang jatuh dan membersihkan tumpahan air, berusaha menahan isak tangis yang mulai menyumbak tenggorokanku. Rani, panggilnya setelah beberapa menit berlalu. Iya, Tuan. Ia menatapku, dan kali ini ada sorot keputusan bulat di matanya. Mereka tidak akan berhenti. Jika aku mati besok, mereka akan melemparmu ke jalanan, atau menjebloskanmu ke penjara dengan tuduhan palsu, hanya untuk melampiaskan kemarahan mereka. Aku hanya bisa terdiam, memikirkan Bapak di Indonesia, dan ancaman agen tenaga kerja. Aku merasa benar-benar terjepit di antara singa-singa lapar ini. Aku punya sebuah rencana, lanjut Tuan Abdul pelan, nyaris berbisik. Sebuah rencana yang akan menyelamatkanmu, dan memberiku ketenangan di sisa hariku. Tapi ini akan menuntut keberanian yang besar darimu. Apakah kau bersedia mendengarnya? Aku menatap wajah pria 90 tahun itu. Di balik keriput dan kelemahannya, aku melihat sisa-sisa martabat yang sedang diperjuangkan. Aku mengangguk pelan, tanpa tahu bahwa apa yang akan ia katakan setelah ini akan meruntuhkan seluruh logika hidupku. Kamar itu kembali hening, namun keheningan kali ini terasa berbeda. Ada berat yang menekan pundakku, sebuah firasat bahwa kata-kata yang akan keluar dari lisan Tuan Abdul Manaf akan mengubah seluruh peta hidupku. Beliau memintaku mengunci pintu jati yang besar itu, sebuah tindakan yang terasa seperti pengkhianatan terhadap aturan rumah, namun aku melakukannya dengan tangan gemetar. Aku kembali duduk di kursi kecil di samping ranjangnya. Tuan Abdul memandangku lama. Di matanya yang mulai mengeruh, aku melihat refleksi diriku, seorang perempuan muda dari desa kecil yang tampak begitu rapuh di tengah kemegahan Arab Saudi.
Rani, mulainya, suaranya kini lebih tenang namun penuh penekanan. Aku tahu tentang ayahmu. Aku tahu tentang hutang keluargamu. Aku tersentak. Kepalaku mendongak cepat. Tuan, bagaimana? Aku mungkin tidak bisa berjalan, tapi telingaku masih berfungsi. Aku mendengar isolasi suaramu saat menelepon di koran belakang. Aku melihat bagaimana kau menatap ponselmu dengan ketakutan setiap kali ada pesan masuk. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh kepedihan. Jangan takut, aku tidak akan melaporkanmu pada agen karena bekerja sambil membawa masalah pribadi. Aku menunduk dalam, air mata kembali menggenang. Rasa malu dan takut bercampur menjadi satu. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak bermaksud tidak profesional. Saya hanya... Dengarkan aku baik-baik. Ia memotong kalimatku. Aku tidak punya banyak waktu. Jantungku ini seperti jam tua yang pegasnya sudah hampir putus. Anak-anakku, kau sudah lihat sendiri. Mereka bukan menunggu aku sembuh. Mereka menunggu aku menjadi jenazah, agar bisa membagi-bagi dagingku. Ia mengambil napas panjang, tampak kepayahan. Aku segera menyodorkan bantuan oksigen, namun ia menepisnya pelan. Ia ingin bicara sebagai pria, bukan sebagai pasien. Aku ingin melamarmu, Rani, menikah denganku. Secara sah, di depan hukum dan agama, dunia seolah berhenti berputar. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada bentakan Khalid tadi pagi. Aku terpaku, lidahku keluh. Menikah? Dengan pria yang usianya selisih 70 tahun dariku? Dengan majikanku sendiri yang bahkan untuk bergeser di tempat tidur pun butuh bantuanku? Tuan, saya tidak mengerti. Saya ini hanya pembantu. Tuan sedang sakit, mungkin Tuan lelah. Aku sangat sadar, Rani. Ini bukan soal nafsu. Lihatlah tubuhku. Aku bahkan tidak yakin bisa bertahan 1 bulan lagi. Ini adalah soal perlindungan. Jika kau menjadi istriku, kau memiliki kedudukan hukum yang kuat. Anak-anakku tidak akan bisa menyentuhmu atau melemparmu ke penjara. Dan sebagai maharnya, ia memberi isyarat padaku untuk mengambil sebuah map kulit di laci nakas. Dengan tangan yang masih bergetar hebat, aku membukanya. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen yang sudah dipersiapkan dengan rapi. Aku akan melunasi seluruh hutang keluargamu hari ini juga. Biaya operasi ayahmu akan dikirim ke rumah sakit di Indonesia dalam hitungan jam. Aku juga telah menyiapkan 5 kilogram emas, uang tunai 100.000 rial, dan sebuah rumah di kampungmu yang sudah atas namamu sepenuhnya. Adik-adikmu akan memiliki jaminan pendidikan hingga universitas. Aku terengah, merasa oksigen di ruangan itu mendadak hilang. Nilai mahar itu bukan sekadar uang. Itu adalah kemerdekaan bagi keluargaku. Itu adalah nyawa bagi Bapak. Kenapa saya, Tuan? Bisikku lirih. Kenapa bukan wanita dari kalangan Tuan? Karena hanya kau yang menyeka keringatku tanpa rasa jijik. Karena hanya kau yang membacakan doa di telingaku saat aku merintih kesakitan di tengah malam, sementara anak-anakku sibuk berpesta atau berdebat soal saham. Aku ingin memberikan hartaku pada seseorang yang memiliki hati, bukan sekadar darah. Aku ingin mati dengan perasaan bahwa aku telah melakukan satu hal baik terakhir, menyelamatkan seorang manusia yang tulus. Tuan Abdul menyerahkan sebuah Al-Quran tua bersampul kain beludru hijau yang sudah usang dan sehelai kain ihram putih yang rapi. Ini adalah mahar batinnya, Al-Quran milik mendiang istriku, dan kain ihram yang ingin aku gunakan saat aku menghadap Allah nanti. Aku ingin kau menjadi orang yang membungkusku dengan kain itu saat waktunya tiba. Aku menatap Al-Quran itu, lalu menatap wajah tua di depanku. Ada kehormatan besar yang ditawarkan di tengah kehancuran hidupku. Namun, bayangan wajah ibu, bapak, dan gunjingan orang di kampung tentang TKW yang menikahi kakek kaya mulai menari-nari di kepalaku. Aku tidak memintamu mencintaiku sebagai lelaki. Tambahnya lagi, seolah bisa membaca pikiranku. Aku hanya memintamu menjadi pendampingku di sisa napas yang singkat ini. Jadilah perawatku, jadilah teman bicaraku, tapi dengan status yang terhormat sebagai istriku. Tangisku pecah. Bukan karena bahagia, tapi karena rasa sesak yang tak tertahankan. Ini adalah jalan keluar
yang sekaligus menjadi beban moral yang sangat berat. Namun, saat teringat suara isak tangis ibu di telepon tadi malam dan melihat ketulusan di mata Renta Tuan Abdul, aku menyadari bahwa takdir telah membawaku ke titik ini. Tuan, suaraku tercekat. Saya menerima lamaran ini. Namun bukan karena emas itu. Saya menerimanya karena saya tidak tega membiarkan Tuan menghadapi singa-singa itu sendirian. Tapi saya mohon satu syarat. Pernikahan ini harus didasari rasa saling menghormati, dan saya ingin tetap merawat Tuan dengan cara yang sama seperti selama ini. Tuan Abdul mengangguk lemah, air mata mengalir di sela keriputnya. Terima kasih, Rani. Terima kasih telah memberiku martabat di akhir hayatku. Malam itu, di kamar yang mewah namun sunyi, sebuah kesepakatan besar telah dibuat. Sebuah pernikahan yang akan mengguncang istana ini, dan sebuah pengorbanan yang akan mengubah hidupku selamanya. Udara di dalam kamar itu mendadak terasa begitu tipis. Pagi ini, tidak ada gaun putih berbahan brokat mahal, tidak ada riasan wajah yang tebal, dan tidak ada pesta yang meriah dengan denting gelas kristal. Aku hanya mengenakan abaya hitam polos yang paling bersih yang kumiliki, dengan kerudung senada yang kupasang dengan tangan yang tak henti-hentinya gemetar. Di hadapanku, duduk seorang saksi dari pihak kedutaan yang dipercaya Tuan Abdul, seorang ulama setempat yang tampak bersahaja, dan seorang pengacara keluarga yang setia. Mereka semua hadir secara diam-diam melalui pintu belakang istana, melewati jalur pelayan agar tidak memicu kecurigaan Khalid atau Laila, yang mungkin saja memasang mata-mata di depan gerbang utama. Bagaimana Rani binti Ahmad? Apakah engkau bersedia? Suara ulama itu memecah keheningan yang menyesakkan. Aku menoleh ke arah Tuan Abdul. Beliau duduk di kursi rodanya, mengenakan tobe putih bersih dengan sorban yang terpasang rapi. Wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya, seolah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya sedikit terangkat karena rencana ini. Ia menatapku dengan sorot mata yang menenangkan, sebuah tatapan yang seolah berkata, "Jangan takut, kau sedang menyelamatkan keluargamu, dan kau sedang menyelamatkanku." Saya bersedia, bisikku lirih. Proses itu berlangsung cepat. Suara Tuan Abdul yang parau namun mantap mengucapkan ijab kabul dalam bahasa Arab yang fasih. Saat kata sah terucap dari para saksi, jantungku terasa berhenti berdetak sesaat. Detik itu juga, secara hukum dan agama, statusku berubah total. Aku bukan lagi Rani sang pelayan. Aku adalah istri sah dari Abdul Manaf. Aku adalah perempuan yang kini memiliki hak atas perlindungan dari salah satu pria paling berpengaruh di Riyadh. Namun di saat yang sama, aku merasa seperti pencuri yang baru saja masuk ke dalam ruang harta yang dilarang. Setelah para tamu pulang dengan kerahasiaan yang terjaga, suasana kamar kembali sunyi. Pengacara menyerahkan sebuah map berisi salinan dokumen pernikahan dan bukti transfer bank. Semua sudah selesai, Nyonya Rani, kata pengacara itu dengan nada hormat yang membuatku merinding. Hutang ayah Anda di Indonesia telah dilunasi. Biaya operasi jantungnya sudah masuk ke rekening rumah sakit di Semarang. Dan dokumen rumah atas nama Anda sedang dalam proses legalitas di Jakarta. Aku terduduk lemas di tepi tempat tidur. Rasanya seperti mimpi buruk yang indah, atau mungkin mimpi indah yang menakutkan. Aku merogoh ponselku dan melihat sebuah pesan masuk dari ibu. Isinya penuh dengan tangisan bahagia, menceritakan bahwa Bapak sudah dipindahkan ke ruang VIP dan akan dioperasi sore ini karena ada hamba Allah yang menanggung semuanya. Aku menangis sesenggukan. Bahunya terguncang hebat. Aku merasa lega karena nyawa Bapak terselamatkan. Namun di sisi lain, aku merasa kotor karena menjual status lajangku dalam sebuah transaksi yang terasa begitu pragmatis. "Kenapa menangis, Rani?" Suara Tuan Abdul terdengar di belakangku. Aku segera menghapus air mata dan berbalik. Saya hanya merasa tidak pantas, Tuan. Maksud saya, suamiku. Kata itu terasa sangat aneh dan berat di lidahku. Tuan Abdul menggerakkan kursi rodanya mendekat. Ia tidak menyentuhku. Ia hanya berhenti tepat di depanku. Jangan merasa rendah. Kau tidak menjual dirimu. Kau memberikan sisa waktu dan ketulusanmu untuk seorang pria tua yang dibuang oleh anaknya sendiri. Itu adalah perdagangan yang paling mulia yang pernah aku lakukan sepanjang hidupku. Sore harinya, aku harus kembali ke kenyataan. Aku harus keluar dari kamar ini
untuk menyiapkan makan malam. Namun, melangkah keluar pintu kamar kini